Halo, perkenalkan saya Jana. Dan saya adalah Jani. Kali ini kita akan belajar bersama kalian dengan tema peduli terhadap makhluk hidup dan pengurangan risiko bencana. Apakah kalian sudah siap? Apabila kalian sudah siap, klik tombol mulai. Kami akan mulai belajar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan di sekitar dan mengkaji hubungan yang terjadi antar makhluk hidup. Hal ini bertujuan untuk membuat kami lebih pandai, bijak, dan cinta terhadap lingkungan. Kegiatan pembelajaran 1. Mengidentifikasi masalah keseimbangan lingkungan. Mengidentifikasi karakteristik dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Pemanfaatan sumber daya alam. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kalian tahu bahwa nasi? Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan tahapan pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari setelah panen padi. Kalian telah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Jodohkan gambar berikut ini sesuai dengan pernyataan yang sesuai. Tumbuhan padi dapat hidup pada daerah dataran rendah. Selain dataran rendah, karakteristik bentang alam di Indonesia juga memiliki dataran tinggi dan pantai. Bagaimana karakteristik dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi? Amati pada gambar di bawah ini. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, pantai adalah daerah yang berbatasan dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi. Kali ini, kita akan mempelajari keuntungan tinggal di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kalian dapat memilih karakteristik bentang alam yang akan kalian pelajari. Pantai merupakan salah satu kawasan. Dataran rendah merupakan salah satu kawasan yang paling banyak dijadikan. Dataran tinggi merupakan salah satu kawasan objek wisata yang paling sering dikunjungi. Keindahan gunung. Tahukah kalian, selain keuntungan yang telah bahaya dapat disebabkan oleh alam dan juga ulah manusia. Akibat yang ditimbulkan yaitu kehilangan nyawa. Apa itu bencana? Bacalah teks di bawah ini. Kita tidak bisa menghentikan fenomena alam terjadi, tapi kita bisa mengurangi risiko yang disebabkan oleh bencana jika kita dapat memahami lebih baik mengapa bencana terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya bencana. Setiap orang ikut bertanggung jawab atas bencana yang terjadi. Kita harus mengubah apakah sikap yang kita lakukan salah. Hal ini bertujuan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari fenomena alam yang terjadi. Jangan takut dengan bencana, bersiaplah menghadapi.
Berikut ini adalah pengetahuan yang harus kita miliki. Antara lain, 1. Pelajari sejarah tempat di mana kali ini kita akan membuat peta daerah rawan bencana di sekitar kita. Peta ini memiliki keuntungan, antara lain kita dapat mengetahui posisi suatu ancaman, mengetahui daerah yang aman dan rawan, serta mengetahui jarak ke tempat aman. Setidaknya kita akan belajar sejarah tempat tinggal kita. Apakah kalian sudah siap? Ayo segera siapkan alat dan bahannya. Jangan takut dengan bencana. Kegiatan pembelajaran 1 menjelaskan upaya pelestarian hewan. Selain tumbuhan pagi, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kerentanan? Dengan menjaga lingkungan ini, kita akan dapat melindungi burung cendrawasih dan hewan-hewan lain. Selain burung cendrawasih, kupu-kupu menjadi salah satu hewan yang indah dan dilindungi. Sudahkah kalian mengetahui daur hidup kupu-kupu? Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan Kegiatan pembelajaran 1 mengidentifikasi pemanfaatan. Gambar di atas menunjukkan lingkungan alam yang terjaga kelestariannya dan lingkungan alam yang telah rusak. Gambar 1 menunjukkan lingkungan alam yang terawat dan terjaga. Gambar 2 menunjukkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana. Sedangkan gambar 3 menunjukkan lingkungan alam yang rusak karena ulah manusia. Adakah contoh kerusakan alam di lingkungan rumah kalian? Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu, merawat tumbuhan dan hewan, termasuk perilaku cinta lingkungan. Meskipun kita tinggal di daerah rawan bencana, kita harus tetap mencintai lingkungan di sekitar kita. Kita tunjukkan bahwa peduli terhadap lingkungan di sekitar kita merupakan wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, ayo amati gambar berikut. Berilah tanda pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Tunjukkan sikap peduli kalian terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Selain memberikan dampak positif terhadap tumbuhan dan lingkungan di sekitar gunung api, letusan gunung api juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang dapat mengancam masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Ancaman merupakan sesuatu yang mungkin akan terjadi yang Setelah kalian melihat ancaman dari erupsi gunung api, kalian juga dapat memperhatikannya bagaimana gambar. Sebagai seorang yang tanggap, kita harus dapat mengurangi risiko dari adanya ancaman yang timbul. Kegiatan pembelajaran 3 menjelaskan pentingnya penghijauan. Kita wajib mencintai, mengantisipasi akan datangnya bencana merupakan salah satu wujud nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Meskipun bencana itu dapat disebabkan karena fenomena alam dan perilaku manusia terhadap lingkungan, manusia harus senantiasa siap untuk menghadapinya. Maka perlu adanya perencanaan yang baik. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara-cara yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri. Tips untuk mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kemampuan dan mengurangi kelemahan. Pastikan setiap lingkungan keluarga memiliki perencanaan yang baik apabila terjadi bencana yang datang. Misalkan dengan menentukan di mana jalur yang aman untuk bisa segera keluar dari rumah. Perencanaan yang baik harus diikuti dengan persiapan yang baik. Siapkan peralatan darurat yang kemungkinan dibutuhkan saat terjadi bencana. Sudahkah kalian mengenal EWS atau Early Warning System atau sering dikenal dengan sistem peringatan dini? Sistem peringatan dini artinya Bagaimana perasaan kita ketika terjadi bencana? Beberapa hal yang harus diketahui yaitu ketika terjadi bencana, seringkali kita bersikap panik dan tergesa-gesa. Kali ini, kita akan berlatih bagaimana menjaga diri kita dari bahaya letusan gunung api. Apa yang harus kita lakukan, serta apa yang harus kita gunakan. Apakah kalian sudah siap? Ini bisa meletus kapan saja. Ayo, mari semuanya berkumpul di dekat perbatasan desa. Itu terutama bahan makanan, minuman, serta obat. Ya, gunung apinya terus-menerus mengeluarkan asap hitam dan suara bergemuruh. Ibu selalu siapkan family. Kali ini, kita akan membuat peta daerah rawan bencana di sekitar kita. Peta ini memiliki keuntungan, antara lain, kali ini kita akan membuat poster untuk menjaga kelestarian alam di lingkungan kita. Ini adalah bukti nyata bahwa kita akan melindungi alam ini. Apakah kalian sudah siap? Ayo segera siapkan alat dan bahannya.
Heeh.